warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ibu bapak jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, masih kita mengkaji tentang peringatan Allah kepada Bani Israel di dalam Al-Quran yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 40, 41, 42 dan berikutnya, di mana pada sebelumnya kita sudah menyampaikan tentang Allah mengingatkan tentang nikmatnya yang diberikan kepada Bani Israel, kemudian disuruh untuk beriman dan jangan mencampur baurkan antara yang hak dengan yang batil. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah kalian mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil dan kalian tutup-tutupi kebenaran itu sementara kalian orang yang mengetahuinya. Ayat ini sebenarnya lebih cocok ditujukan kepada para pemuka agama atau orang-orang yang sering tampil di podium seperti kita ini, yang sering menyampaikan khutbah, ceramah dan pengajian, di mana bahaya orang yang jadi panutan ketika dia tidak amanah di dalam menyampaikan apa yang dia semestinya sampaikan kepada jamaahnya. Di dalam ayat ini ulama menjelaskan ada beberapa hal pengertian yang bisa kita pahami. Jangan campur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Ini dari segi perbuatan. Kadang-kadang orang salah paham mana sebenarnya ini yang benar dan mana ini sebenarnya yang batil. Ketika ceramah bagus sekali, memukau retorikanya, kemudian rajin sholat ke masjid, namun dia rokoknya mantap pula. Ketika sampai di warung dia ikut pula berdomino, main remi, main kartu, sehingga orang ragu ini sebenarnya siapa, ustadz atau preman. Ini diingatkan oleh Allah, jangan campurkan yang hak dengan yang batil. Atau rajin sekali mengatakan peringatan kepada orang tapi tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dia sarahkan atau dia jelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan penjelasan yang sesuai dengan seleranya, dihiasi dengan retorika yang mantap, atau dia sampaikan pesan-pesan yang dia katakan itu adalah pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal pesan dari orang yang memberikan uang umpamanya atau sogokan kepadanya. Na'udzubillah. Dan hal ini sudah menjadi rahasia umum, kiranya kita semuanya tahu. Banyak orang-orang yang melakukan hal tersebut dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan peringatan dari jauh-jauh hari, sekalipun tujuan perkataan itu adalah kepada Bani Israel, tetapi ini semuanya disampaikan untuk siapapun umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa inna minhum la fariqan yaluna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitabi wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab, agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab. Bacakan ayat Quran, kemudian diterjemahkan dan disarah tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut orang yang mendengar, orangnya adalah awam, betul pula. Oh, seperti itu ya. Padahal itu bukan dari kitab, dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukanlah dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahuinya. Dan ini yang dilakukan oleh ulama-ulama Bani Israel dulu, orang-orang Yahudi yang memutarbalikkan ayat-ayat yang terdapat di dalam Taurat, sehingga yang halal bisa menjadi haram, yang haram bisa menjadi halal, dan dibikin remang-remang sehingga orang tidak jelas kemana harus berjalan. Kemudian
Juga ayat ini seperti yang terjadi pada orang-orang kafir Quraisy. Di waktu itu mereka datang kepada Bani Israel atau orang-orang Yahudi yang di Madinah, menanyakan apakah yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu benar atau tidak. Mana yang lebih benar, keyakinan mereka yang penuh kemusyrikan itu atau ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Orang-orang Yahudi tahu persis bahwa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sama dengan yang disampaikan oleh Nabi Musa dulu yang mereka baca di dalam Taurat. Tapi karena mereka dengki kepada Rasulullah SAW dan ikut memeranginya, bahkan lebih benci lagi daripada yang dirasakan oleh orang-orang kafir Quraisy itu. Mereka mengatakan apa? Wa yaquluna 'alallahil kadzib. Mereka mengatakan suatu perkataan bohong kepada Allah. Kemudian apa kata mereka kepada orang-orang Quraisy? Haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Mereka inilah orang yang lebih mendapatkan petunjuk, yang agamanya lebih benar daripada orang-orang yang beriman itu. Jalannya lebih lurus. Dia katakan agama musyrik yang menyembah patung berhala itu lebih benar daripada akidah Islam yang lurus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Agama yang murni, yang bersih daripada hal-hal takhayul dan mensyarikatkan Allah dengan sesuatu yang lain. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah oleh kalian salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Allah ingatkan kepada Bani Israel, orang-orang Yahudi pada waktu itu, sudah kalian ketahui bahwasanya Muhammad itu benar, dan iman yang dia ajarkan sama dengan iman yang diajarkan oleh Musa yang kamu baca di dalam Taurat. Sekarang ikuti agamanya itu secara keseluruhan. Setelah iman yang lurus, kemudian dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Warka'u, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bukan lakukanlah salat, tapi dirikanlah salat. Artinya secara lahir dan batin salat itu dilaksanakan secara zahirnya, rukun dan syarat, kemudian segala hal yang berhubungan dengan salat itu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Di samping itu makna dari salat juga dihayati dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah makna iqamatis shalah, bukan sekedar mengerjakannya saja. Setelah itu juga diperintahkan untuk melaksanakan zakat. Mereka beribadah kepada Allah secara badaniah, kemudian juga dengan hartanya. Dan untuk penegasan kembali warka'u ma'ar raki'in, sujud, rukuklah bersama orang yang ruku. Di sini yang diperintahkan adalah melaksanakan sholat, tapi disebutkan ruku saja. Kenapa? Kata ulama, yang pertama adalah penyebutan sebahagian dari perbuatan yang dimaksudnya adalah keseluruhan. Kan ruku itu bagian dari sholat, dan sholat tidak sah kalau tanpa melakukan ruku. Walaupun yang disebutkan sebahagian, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan dari perbuatan sholat, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Ini makna pertama. Kemudian makna kedua, ketika disebutkan bagian, yang dimana bagian ini disebutkan secara khusus, artinya dia adalah rukun yang sangat penting, jangan sampai ditinggalkan. Kalau tertinggal ruku ini, tidak sah sholatmu. Dan yang terakhir, yang ketiga, makna daripada perintah untuk melaksanakan ruku, karena katanya bahwasanya orang-orang Yahudi dulu syariatnya Nabi Musa, sholatnya itu tidak pakai ruku, ya, dari berdiri langsung saja sujud. Sekarang syariatnya sudah berubah, ada rukuknya, maka disebutkanlah ruku di sini untuk menunjukkan sholat. Berbeda dengan yang sudah disyariatkan kepada Nabi Musa dan umatnya terdahulu. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, selanjutnya Allah mengatakan
atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah kalian memerintahkan manusia untuk berbuat baik sementara kalian lupakan diri kalian sendiri, sementara kalian juga membaca kitab, membaca Al-Quran, membaca Taurat kalau bagi orang-orang Yahudi dulu. Apakah kalian tidak berakal? Dan ini fenomena yang sangat sering terjadi, di mana ketika orang retorikanya sangat bagus sekali dalam penyampaian, tetapi dalam kenyataan sehari-hari jauh daripada apa yang dia katakan sendiri. Diajak orang untuk sholat berjamaah ke masjid, ternyata dia jarang sekali bertemu di masjid. Kemudian dia ajak orang untuk melakukan perbuatan baik kepada keluarganya, ternyata dia dengan anak dan istrinya tidak baikan. Na'udzubillah. Di dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah, yu'ta birrajuli yaumal qiyamati fayulqa finnari fatandaliku aqtabu batnihi. Didatangkan seseorang di hari kiamat, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka, terburai ususnya itu, fayaduru biha kama tadurul himar, lalu dia berputar-putar seperti berputar-putarnya keledai, birraha, di waktu dia menumbuk padi atau menumbuk gandumnya, atau kalau bahasa kita ada kilangan. Kalau dulu orang mengeluarkan air tabu itu, tebu ya, dengan memutarnya pakai kerbau. Nah, berputar-putar seperti itu dia di dalam neraka. Fayajtami'u ilaihi ahlun nar, lalu berkumpullah kepadanya penduduk neraka. Fayaqulu ya fulan, wahai fulan, dulu kamu waktu di dunia kan memerintahkan untuk melakukan perbuatan baik dan melarang perbuatan jahat. Lalu kenapa kamu seperti ini? Lalu dia mengaku sendiri, aku dulu memerintahkan melakukan perbuatan baik sementara aku tak lakukan, dan aku larang untuk melakukan perbuatan jahat sementara aku melakukan perbuatan jahat itu. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, semoga kita terjauh dari hal seperti ini yang diingatkan oleh Allah kepada Bani Israel dan untuk kita semuanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.